Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 15 Oktober 2021 sore. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama Tribuners. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi pelajar di Surabaya pada hari ini Jumat 15 Oktober 2021. Kegiatan vaksinasi COVID-19 kali ini berlangsung di lapangan Tor Surabaya. Dalam peninjauan ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ikut mendampingi secara langsung. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya, ada Bobby Koloway yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Bobby. Ya, rekan Dea. Bobby, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda tadi, ada berapa total dosis yang disiapkan hari ini, serta jenis apa yang digunakan? Baik, rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada, pagi hari tadi pemerintah Kota Surabaya menggelar vaksinasi bekerjasama dengan TNI dan Polri yang mana menyasar 20.000 pelajar di Kota Surabaya. Vaksinasi ini menggunakan vaksin Sinovac yang rencananya akan dilaksanakan selama 2 hari ini dan besok. Stok vaksin yang digunakan oleh pemerintah Kota Surabaya ini merupakan stok dari TNI Polri yang juga berlangsung serentak bersama dengan 34 daerah di Jawa Timur. Ya. Oke, lalu bagaimana pantauan Anda terkait antusiasme para pelajar saat bertemu dengan Kapolri dan TNI yang juga langsung meninjau saat vaksinasi berlangsung? Baik, ya di sela-sela kunjungan tersebut, Panglima TNI bersama Kapolri sempat berdialog dengan sejumlah siswa yang sedang mengantri untuk mendapatkan suntikan vaksin di tempat tersebut. Beberapa siswa diantaranya sempat ditanyai tentang cita-cita siswa yang kemudian dijawab menjadi polisi. Nah, hal ini kemudian cukup menarik ya, sehingga Kapolri sempat mengajak foto siswa tersebut untuk menjadi motivasi sang siswa supaya lebih semangat dan mau untuk mengikuti vaksin. Ya, Dea. Baik, Bobby, lalu untuk hingga saat ini sudah berapa capaian vaksinasi di Surabaya sendiri dan bagaimana upaya percepatannya untuk selanjutnya? Ya, berdasarkan penjelasan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, capaian vaksin di Kota Surabaya hingga saat ini mencapai 111% untuk dosis pertama dan untuk dosis kedua mencapai 85%. Sedangkan untuk vaksinasi pelajar, untuk dosis pertama mencapai 80% dan dosis kedua mencapai 50%. Sekalipun telah mencapai di atas 100%, pemerintah Kota Surabaya masih memasifkan pelaksanaan vaksinasi, khususnya untuk menyasar pelajar dan kalangan lansia. Pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai cara untuk memasifkan pelaksanaan vaksinasi, diantaranya dengan menyebar kendaraan mobil vaksin di sejumlah kelurahan di Kota Surabaya. Selain itu, vaksinasi massal dengan dosis besar masih terus dilakukan di beberapa spot Kota Surabaya, Adea. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Bobby sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Untuk memvaksinasi masyarakat rentan, lansia, anak-anak di atas usia 12 tahun, dan difabel. Vaksinasi terbukti mampu melindungi masyarakat dari perburukan akibat terpapar COVID-19. Oleh sebab itu, akselerasi terus kita lakukan, baik di wilayah-wilayah yang capaiannya sudah tinggi, termasuk wilayah-wilayah aglomerasi. Dari rata-rata 2 juta sehari yang diharapkan oleh Bapak Presiden, dan kemudian di wilayah Jawa Timur sendiri yang berada di angka kurang lebih 300 ribuan ya kan. Ini tentunya harus terus ditingkatkan untuk mencapai vaksinasi 70% dalam rangka untuk kekebalan komunitas yang diharapkan. Alhamdulillah, vaksin yang selalu dilakukan di Surabaya ini membuat Surabaya bisa menjadi 111%
dosis pertamanya, dosis keduanya 85%. Dan vaksin pelajar yang sudah menyasar pelajar itu sekitar 75%, 78%. Insya Allah akan menembus 80% dengan vaksin hari ini. Dan sekaligus juga dosis keduanya 50%. Lansia yang sulit, yang ada di rumah-rumah, kita lakukan melalui mobil vaksin. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pemerintah Kabupaten Nrekang akan melakukan rasionalisasi jumlah tenaga honorer atau tenaga sukarela. Proses rasionalisasi ini akan dilakukan pada awal bulan November 2021 mendatang. Pemkab Nrekang pun telah membentuk tim penjaringan tenaga sukarela tersebut. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami, ada Aziz Albar dari Tribun Timur yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, rekan Aziz. Iya, halo rekan Dea. Bisa Anda informasikan apa sebenarnya alasan Pemkab Nrekang ini akan melakukan rasionalisasi atau pengurangan tenaga honorer ini? Iya, baik. Dari Pemkab Nrekang sendiri ini akan melakukan rasionalisasi tenaga honorer yang disebabkan karena adanya beban daerah yang cukup besar di tahun 2021 ini terhadap belanja langsung tenaga sukarela atau tenaga honorer. Belanja langsung tenaga honorer di Kabupaten Nrekang sendiri untuk tahun 2021 ini sudah mencapai hampir 25 miliar, sehingga mendapat rekomendasi dari BPK untuk melakukan rasionalisasi. Seperti itu, rekan Dea. Oke, lalu untuk jumlahnya sendiri sebenarnya ada berapa tenaga honorer yang akan dipangkas ini nantinya? Untuk saat ini berdasarkan hasil koordinasi kami dengan tim penjaringan dari Pemkab Nrekang sendiri, ini belum bisa memastikan berapa total jumlah tenaga honorer yang akan dipangkas. Hanya saja mereka memberikan sedikit bocoran bahwa sekitar 30% dari total sekitar 3.000 tenaga honorer yang ada di Kabupaten Nrekang saat ini. Oke, lalu apakah sudah ada solusi yang diberikan oleh Pemkab Nrekang sendiri bagi tenaga honorer yang kontraknya akan diputus nantinya? Aziz. Iya, baik. Jadi berdasarkan informasi dari saran dari Wakil Bupati Nrekang bahwa untuk tenaga honorer yang tidak lolos asesmen nantinya, mereka akan diberikan sedikit pembelajaran, artinya sedikit motivasi dan melalui pemberdayaan dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga pemerhati atau pemberdayaan seperti DLK dan lain sebagainya untuk memberikan pengetahuan dan penambahan keterampilan kepada tenaga honorer yang tidak lulus sesuai dengan bidang keahliannya. Sehingga ketika mereka kontraknya diputus, mereka bisa tetap membuka usaha dan akses perekonomian mereka tetap berjalan dan bahkan bisa membuka usaha untuk membuka lapangan baru bagi masyarakat lainnya. Seperti itu, rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Aziz sudah berhasil melakukan wawancara bersama Wakil Bupati Nrekang, ada Asman. Berikut keterangan lengkap yang kami tampilkan. Mulai tahun depan, insya Allah kita akan membuat sebuah aturan yang mengatur tentang itu. Dan ini juga kesemua adalah bagaimana kita merujuk pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 dan juga atas rekomendasi BPK tentang bagaimana menrasionalisasi anggaran yang dibebankan karena tenaga sukarela ini. Nah, dalam menghadapi ini semua, insya Allah untuk bagaimana menentukan secara baik tentang posisi tenaga sukarela kita ini, kita akan melakukan asesmen untuk memotret terhadap potensi-potensi daripada tenaga sukarela kita sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Namun kita akan menyarankan atau mencari solusi daripada tenaga sukarela kita ini yang masih produktif tapi hasil asesmen sudah tidak cocok lagi untuk dijadikan tenaga sukarela di pemerintah daerah Kabupaten Nrekang. Maka hadirlah pemerintah di situ nanti untuk bagaimana memberikan dia, membukakan jaringan, memberikan dia keterampilan sehingga mereka bisa diberdayakan oleh perusahaan-perusahaan profesional baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga insya Allah tidak akan memunculkan sebuah persoalan-persoalan yang akan muncul hasil daripada asesmen tenaga sukarela di Kabupaten Nrekang. Saya kira. Kita beralih ke Sulawesi Tengah, Tribuners. Warga Desa Tolo mencegat Bupati Banggai Kepulauan atau Bangkep
Sulawesi Tengah pada hari Kamis 14 Oktober 2021 sore kemarin. Aksi ini dilakukan saat Bupati Tengah melakukan kunjungan kerja di wilayah Kecamatan Bulagi. Para warga mencegat Bupati dengan maksud ingin menyampaikan aspirasi mereka terkait adanya dugaan tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan dari Tribun Palu, Asnawi Zikri, yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Asnawi. Iya, dia. Asnawi, bisa Anda informasikan apa sebenarnya lebih detailnya hal yang memicu warga ini mencegat rombongan dari Bupati Banggai Kepulauan yang tengah melakukan kunjungan kerja? Ya baik, memang ini kasus ini sudah lama dan beberapa kali warga melakukan aksi di kantor desa Polo, bahkan kita juga sudah pernah melakukan aksi penyegelan terhadap kantor desa Polo untuk menuntut segera menyelesaikan kasus dugaan pelecehan seksual anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh Kades Palu tersebut. Nah, beberapa aspirasi yang disampaikan kepada Bupati sebelumnya juga itu sampai sekarang belum bisa ditindaklanjuti, sehingga pada saat kunjungan kerja Bupati di Kepulauan yaitu Rais Adam ke wilayah Kecamatan Bulagi, nah itu warga mengambil kesempatan itu untuk berdialog. Namun Bupati langsung hendak meninggalkan lokasi. Dan itu memicu amarah warga, sehingga beberapa rombongan bupati yang berada di belakang itu dicegat oleh warga desa Polo itu sendiri. Demikian. Asnawi, lalu bagaimana sikap Bupati Banggai Kepulauan ini seusai ada warga tersebut mencegat dan juga menyatakan adanya kasus dugaan pelecehan oknum Kades di sana ya? Ya baik, memang wawancara saya itu dengan Kapolsek Bulagi itu Pak Tono, dia mengaku bahwa pihaknya memang sudah memediasi itu dengan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Bahkan pada saat itu warga diminta untuk berdialog dan langsung Bupati Banggai Kepulauan yaitu Rais Adam langsung menghubungi warga dan berjanji akan melakukan pertemuan pada tanggal 21 Oktober mendatang. Pertemuan itu berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual di bawah umur yang diduga oleh Kades Palu dan berjanji akan menyelesaikan kasus. Ya, lalu bagaimana Asnawi untuk progres dari penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual ini? Ya, Kapolsek Bulagi itu Partono, dia mengaku bahwa memang sebelumnya kasus ini dilaporkan oleh warga yang diduga dilakukan oleh Kades Palu terhadap 2 anak di bawah umur di desa tersebut. Namun karena kasus ini berhubungan dengan anak, maka itu diserahkan kepada unit PPA Satuan Reskrim Polres Banggai Kepulauan. Nah, sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, melakukan saksi dan sebagainya, sehingga sampai saat ini status Kades Palu itu masih berstatus sebagai saksi, belum ditetapkan sebagai tersangka karena pihak kepolisian masih Baik Tribuners, terima kasih juga rekan jurnalis dari Tribun Palu untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah
bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke informasi berikutnya. Badan Intelijen Negara atau BIN Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar vaksinasi massal di Kabupaten Konawe. Tidak sendirian, BIN menggandeng sejumlah pihak untuk menyukseskan kegiatan ini. Sementara itu, tempat dilaksanakannya kegiatan vaksinasi ini disebar di sejumlah titik di kawasan tersebut. Dan kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun News Sultra. Sudah ada Arman Tosepu yang kini akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Arman. Halo Dea. Arman, bisa Anda informasikan tadi di mana saja pelaksanaan vaksinasi door to door ini digelar? Ya, baik rekan Dea. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi door to door ini pertama kali digelar di Sulawesi Tenggara. Biasanya beberapa vaksinasi sebelumnya dilaksanakan di puskesmas ataupun di sekolah-sekolah. Namun kali ini dari Badan Intelijen Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar secara pertama kali ya ini dengan cara rumah ke rumah. Nah, adapun lokasi yang menjadi titik pelaksanaan vaksinasi door to door ini diantaranya ada tiga kabupaten kota. Pertama ada di Kabupaten Konawe Selatan, kemudian Kabupaten Konawe dan Kota Kendari sendiri. Sedangkan untuk di Kabupaten Konawe titik pelaksanaannya yakni di Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe. Demikian rekan Dea. Oke, lalu dari unsur mana saja yang dilibatkan diajak kerjasama oleh BIN ini untuk menyukseskan vaksinasi ini? Ya, baik rekan Dea, dari informasi yang kami peroleh bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi door to door ini ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe, kemudian dari pihak sekolah SMA Negeri 1 Wawotobi. Demikian dia. Oke, untuk targetnya sendiri dari BIN Sultra untuk bisa melancarkan vaksinasi ini ya? Ya, baik rekan Dea, dari informasi yang kami peroleh juga bahwa kemarin pada saat pelaksanaan vaksinasi Kepala BIN Daerah Bapak Brigjen TNI Raden Toto mengatakan bahwa pihaknya menargetkan sebanyak 5.500 yang terbagi dua jenis, yakni 2.500 ya 2.500 itu untuk lansia dengan cara door to door ke rumah-rumah warga, kemudian sisanya itu untuk pelajar baik tingkat SMA ataupun SMP. Demikian rekan Dea. Oke, tanggapan dari warga sendiri dengan adanya vaksinasi door to door di Sulawesi Tenggara ini bagaimana? Ya, makasih rekan Dea. Ada salah satu warga kemarin yang sempat kami wawancarai bahwa menurut dia itu cukup membantu masyarakat dalam menggelar vaksinasi. Karena selama ini masyarakat salah satu kendalanya menggelar vaksinasi yakni jarak antara titik vaksinasi dan rumah warga yang cukup jauh, sehingga warga kemudian beralih mengurungkan niat untuk melaksanakan vaksinasi karena kendala yang tadi. Sehingga dengan adanya vaksinasi door to door ini warga merasa sangat terbantu dengan pegelaran vaksinasi door to door ini. Demikian rekan Dea. Baik.
Dan Tribuners, tadi juga rekan Arman sudah berhasil sempat berbincang dengan seorang warga yang juga ikut dalam vaksinasi ini adalah Ode Lambu. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Kami meminta sangat berterima kasih Pak ya dengan vaksin keliling ini karena semacam bahwa kita butuh vaksin itu setengah mati sekali kalau umpamanya kalau tidak datangi begitu. Begitu Pak. Ini di daerah Bapak sudah berapa kali vaksin Pak? Baru 1 kali Pak. Baru 1 kali ini. Harapannya ke depan seperti apa Pak? Kalau umpamanya ada vaksin kedua, tolong kalau umpamanya ada kesempatan bisa datang lagi Pak. Oh, iya. Pas setelah divaksin perasaan Bapak gimana? Alhamdulillah sangat terkecuali mungkin sebelum divaksin tadi kayak deg-degan begitu. Iya. Tapi tidak apa-apa sekarang Pak ya? Tapi alhamdulillah bagus. Iya. Namanya Pak siapa? Laude Lamri Pak. Antusiasme warga desa di wilayah perbatasan di Kabupaten Pringsewu cukup tinggi untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Hal ini terbukti saat mereka mengikuti vaksinasi pada hari Selasa 12 Oktober 2021 lalu. Peserta vaksinasi yang diselenggarakan oleh Polres Pringsewu ini pun melebihi dari target peserta semulanya. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Didik Budiawan yang kini sudah terhubung bersama kami dan akan melaporkan selengkapnya. Halo rekan Didik. Halo rekan Dea. Didik, bagaimana pelaksanaan vaksinasi di desa perbatasan ini dari hasil pantauan Anda di lapangan? Dan siapa pelaksanaan vaksinasi ini? Oke Dea, Polres Pringsewu bekerja sama dengan tokoh masyarakat di desa perbatasan Kabupaten Pringsewu, tepatnya di desa atau Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dan desa ini berbatasan dengan Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, dan pelaksanaan giat vaksin di desa ini baru kali ini dilaksanakan sehingga masyarakat antusias berbondong-bondong untuk datang mengikuti vaksinasi yang sebagaimana program pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19. Gitu dia. Baik, lalu ada berapa total dosis yang disediakan saat vaksinasi itu dan jenisnya juga? Oke Dea, sebelumnya vaksinasi ini disediakan dengan 40 vial atau 400 dosis, tapi karena antusiasme masyarakat tinggi dan masyarakat tidak ingin menghilangkan kesempatan kegiatan vaksin yang dilaksanakan di daerahnya, sehingga capaian vaksinasi di desa perbatasan itu mencapai lebih dari 100%, bahkan meningkat dari target semula menjadi 1.010 dosis atau sebanyak 101 vial, dan jenis vaksin yang diberikan adalah AstraZeneca. Begitu deh. Oke, lalu apakah vaksinasi di desa perbatasan ini nantinya akan dilaksanakan secara berkelanjutan atau bagaimana? Oke Dea, berhubung vaksinasi yang dilaksanakan kemarin masih dosis pertama, tentunya ke depan untuk pelaksanaan dosis kedua juga akan dilaksanakan di lokasi yang sama. Kemudian Polri bersama dengan pemerintah Kabupaten Pringsewu saat ini tengah gencar melaksanakan vaksin di desa-desa yang sebelumnya dilaksanakan terpusat di wilayah ibu kota Kabupaten Pringsewu. Kini pelaksanaan vaksin sendiri menyasar masyarakat yang ada di desa karena kondisi capaian vaksinasi di Kabupaten Pringsewu masih rendah, dan untuk mengejar target minimal vaksinasi di Kabupaten Pringsewu supaya mencapai 50%, Polri dan pemerintah Kabupaten Pringsewu gencar melaksanakan vaksinasi tersebut hingga tingkat desa. Oke. Seperti itu deh. Tribuners, tadi juga rekan Didik sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kasat Sabara Polres Pringsewu, AKP Safri Lubis, dan juga tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD Pringsewu, Anton Subagio. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Kami laporkan, kita dari
Desa Pringseu kebetulan membuka gerai vaksin di Kecamatan Gadirejo di Banjarrejo, Mataram, di daerah perbatasan antara Kabupaten Pringseu sama Pesawaran. Dari awal target kita cuma 200. Kita berterima kasih sama tokoh-tokoh masyarakat, sama Pak Anton dan seluruh aparat desa dan aparat PON dan lapisannya. Dari target 400 ini sudah tercapai lebih daripada 800. Lebih 800. Ya, jadi mudah-mudahan nanti sampai selesai kita mencapai target lebih dari 800 atau mencapai angka 1.000. Angka 1.000 ya Pak ya. Jadi, terima kasih banyaknya sama tokoh-tokoh pada seluruhnya apresiasinya melakukan vaksin terhadap masyarakat. Penyelenggaraan vaksin ini kan antusias masyarakat sangat tinggi Pak. Ini gimana Pak tanggapannya? Ya, harapannya ini bisa selalu dicontoh kepada masyarakat lain bahwa gotong royongan antara tokoh masyarakat dan juga aparat PON ini dibutuhkan kerjasama. Dan juga saya berterima kasih dengan adanya vaksin yang diberikan TNI Polri, intinya bisa menjangkau ke PON-PON. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pihak Pemkab Bulungan berjanji akan memulai perbaikan jalan poros Tanjung Palas Salim Batu sepanjang 15 km. Perbaikan ini nantinya akan melibatkan pihak perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah Tanjung Palas. Tak hanya perbaikan jalan poros, pihaknya juga akan memperbaiki jalan pendekat atau oprit di Desa Salim Batu yang kondisinya juga membahayakan pengendara. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Faudi. Selamat sore rekan Dea dan Tribuners. Faudi, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana bisa Anda gambarkan kondisi jalan poros Tanjung Palas Salim Batu hari ini? Baik, rekan Dea dan Tribuners, bisa dilaporkan bahwa sampai hari ini kondisi jalan poros sepanjang 15 km yang menghubungkan Desa Tanjung Palas dan Desa Salim Batu itu masih berbatu dan berdebu, mengingat kondisi jalannya hari ini merupakan jalan agregat begitu. Dan di beberapa titik jalan juga masih terdapat beberapa lubang dan batu-batuan besar yang ini cukup membahayakan bagi pengendara. Selain itu, saat mendekati jembatan Desa Salim Batu, kondisi jalan itu cukup curam gitu tanjakannya, sehingga ini juga membahayakan bagi pengendara sepeda motor. Dan memang sudah sempat dikeluhkan oleh kepala desa setempat, beberapa warga bahkan sempat terjatuh ketika hendak menyeberangi jembatan Desa Salim Batu. Gitu kan dia. Oke, lalu Faudi, apakah ada kendala untuk perbaikan jalan antar desa di Tanjung Palas Bulungan ini? Ya, memang selama ini kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat adalah mengenai status kepemilikan jalan poros tersebut. Bila sebelumnya jalan tersebut dimiliki oleh Pemprov Kaltara, maka pada tahun ini kepemilikan aset tersebut resmi dikembalikan kepada pihak Pemkab Bulungan. Karenanya pada mulai tahun ini dan tahun depan perbaikan jalan direncanakan mulai dilakukan dan secara bertahap. Salah satunya dengan melibatkan pihak perusahaan begitu, dalam hal ini PT SKI yang memang beroperasi di sekitar wilayah tersebut untuk melakukan penimbunan jalan khususnya di jalan pendekat jembatan atau oprit di Desa Salim Batu. Gitu kan dia. Oke, lalu bagaimana berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun langkah Pemkab dalam memperbaiki ruas jalan ini? Ya, memang untuk saat ini komunikasi masih terus dilakukan oleh pihak Pemkab kepada pihak perusahaan dan juga oleh desa. Lalu untuk tahun ini memang belum ada anggaran secara khusus terkait perbaikan jalan poros sepanjang 15 km tersebut. Namun di tahun depan pihaknya berharap juga akan mendapatkan dana alokasi khusus gitu dari APBN DAK Fisik, sehingga perbaikan jalan poros yang memang sangat dinantikan oleh warga Desa Salim Batu ini bisa segera direalisasikan. Gitu kan dia. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Faudi sudah berhasil melakukan wawancara bersama Bupati Bulungan Syawarni terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jadi mereka datang hari Kamis, bukan hari Kamis, hari Senin yang lalu kalau tidak salah. Minimal diperbaiki sementara dulu. Ya, sementara. Dan saya sudah sambungkan di hadapan kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Kembali di live update Tribuners, kita menuju ke informasi berikutnya dari Jawa Barat. Puluhan debt collector dari perusahaan peminjaman online ilegal tiba di Polda Jawa Barat pada hari ini Jumat 15 Oktober 2021. Total ada 89 orang, 83 diantaranya merupakan debt collector dan 6 orang lainnya merupakan owner, manajer, dan HRD. Semua dibawa anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar dari Yogyakarta sejak Kamis 14 Oktober 2021 malam kemarin. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, jurnalis dari Tribun Jabar Aden Nasmi Abdurrahman yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Nasmi. Ya, halo Dea. Nasmi, bisa Anda informasikan dari penangkapan ini ada berapa aplikasi pinjol ilegal? Ya, Dea dan Tribuners, selamat sore. Dapat saya laporkan siang tadi Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berhasil menggerebek sebuah perusahaan berlokasi di Yogyakarta di lantai 3, dan perusahaan itu diketahui sebagai perusahaan pinjaman online ilegal. Total ada 24 aplikasi yang dikelola oleh perusahaan itu, dan dari jumlah tersebut hanya 1 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sementara 23 aplikasi lainnya tidak terdaftar, artinya ilegal. Dan dapat kami laporkan bahwa 24 itu baru dari 1 perusahaan. Saat ini Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat masih mengembangkan untuk mencari perusahaan lain yang memiliki aplikasi serupa. Dea. Oke, Nasmi, terkait ini merupakan dari sebuah aplikasi ya pinjaman online ilegal ini. Bagaimana cara mereka melakukan penagihan terhadap korban-korbannya? Ya, Dea, informasi dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat bahwa para debt collector online ini menagih kepada nasabah atau peminjam yang menjadi korban itu dengan cara meneror, kemudian sampai mengancam kepada korban agar hutang mereka segera dibayar. Nah, di Jawa Barat sendiri ada 1 korban, inisial M, dia sampai depresi dan dirawat di rumah sakit akibat diteror dan ditagih oleh debt collector pinjaman online ini. Dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat juga mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan jika merasa menjadi korban dan merasa diancam atau diteror oleh debt collector online ini. Dea. Oke, berdasarkan informasi yang Anda himpun, ada berapa total nasabah dan korban dari aplikasi pinjol ilegal ini? Ya, hingga saat ini Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap para debt collector online ini karena jumlahnya itu ada 83 debt collector online dari 1 perusahaan. Nah, terkait berapa jumlah korbannya, kemudian berapa
nominal peminjaman atau bunganya saat ini masih dilakukan pengembangan. Namun yang pasti korbannya lebih bisa mencapai puluhan dan tersebar di berbagai daerah. Karena yang saat ini saja korban itu berasal dari Jawa Barat dan ternyata perusahaannya terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Dan sekali lagi dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan, turut serta melaporkan kepada polisi atau kepada, kalau khususnya di Jawa Barat, kepada Polda Jawa Barat agar bisa dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan untuk perusahaan lainnya. Dea. Baik. Tribuners, rekan jurnalis kami tadi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, AKBP Ronaldi. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Yang bersangkutan kita sedang melaksanakan pemeriksaan, ya, pemeriksaan secara bersama-sama. Jadi nanti dari situ baru kita bisa tentukan masing-masing peranannya sebagai apa. Dan kalau bisa diceritain kan mereka melakukan pengancaman dari masyarakat. Iya, dari hasil device yang kita dapatkan, ya kita lihat di PC-nya juga, itu kita dapatkan ada pengancaman ke beberapa nasabah ya, ya sampai dengan si korban ini masuk rumah sakit, gitu. Ya, sudah masuk rumah sakit, karena merasa terancam, gitu ya, merasa depresi sampai masuk rumah sakit. Nah, untuk itu kita sudah menemukan dari korban tersebut itu ada 4 orang yang terlibat langsung, gitu ya. Sedangkan sisanya kita sedang melakukan pemeriksaan untuk peranannya. Untuk ancamannya seperti apa sih, Mas? Ancamannya mengata-ngatai, ya, terus meminta, memaksa, gitu, untuk segera dilakukan pembayaran. Ada sampai teror seperti sudah porno atau gimana? Masih didalami, belum ada sampai saat ini, kita belum bisa dapatkan itu. Ya. Aset yang diamankan itu dari banyak. Kalau hasil kemarin semalam kita amankan ada 105 PC sama handphone. Ya, ini masih kita dalami juga, kita lakukan olah tkp dulu ya untuk. Kita menuju ke Kepulauan Riau, Tribuners. Seorang bocah 12 tahun tenggelam ketika berekreasi di pantai Tanjung Buntung, Kota Batam pada Kamis 14 Oktober 2021 sore kemarin. Menurut keterangan saksi, korban sempat dilarikan ke Puskesmas Tanjung Buntung dalam keadaan kritis, namun tidak berhasil mendapatkan pertolongan pertama. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam. Ada Hening Sekar Utami yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Hening. Halo rekan Dea. Hening, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi lengkap upaya penyelamatan korban tenggelam di pantai Tanjung Buntung pada Kamis kemarin? Baik rekan Dea, memang pada Kamis tanggal 14 Oktober 2021, tepatnya pada sore hari sekitar pukul 5, itu seorang anak berusia 12 tahun yang merupakan warga Kecamatan Bengkong, Kota Batam, mengalami kecelakaan ketika berekreasi di pantai Tanjung Buntung bersama keluarganya. Dan anak tersebut tenggelam, namun berhasil diselamatkan oleh keluarga dan digotong dengan menggunakan sepeda motor ke puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Tanjung Buntung. Tetapi ketika sampai di Puskesmas Tanjung Buntung, pihak korban tersebut tidak mendapat pertolongan langsung dari pihak puskesmas karena tidak ada dokter yang berjaga di puskesmas tersebut. Dan bahkan ketika dihubungi, dokter pun tidak merespon. Hingga 1,5 jam, kira-kira 1,5 jam berada di puskesmas, korban masih belum kunjung mendapat pertolongan. Alhasil pihak keluarga berencana untuk membawa ke rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Budi Kemuliaan di Kecamatan Lubuk Baja, sekitar 20 menit dari lokasi puskesmas. Dan ditambah lagi ketiadaan supir ambulans membuat korban tidak dapat dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans secara cepat. Dan sesampainya di Rumah Sakit Budi Kemuliaan tersebut, korban sudah meninggal dunia. Demikian.
Oke, Hening. Lalu terkait berarti ini merupakan kelalaian ya dari pelayanan puskesmas ini. Apakah sebelum-sebelumnya warga di Bengong sendiri juga mengeluhkan hal-hal seperti ini atau bagaimana? Baik rekan dia, benar menurut keterangan dari warga sekitar, kejadian ini bukanlah kali pertama. Sebelumnya juga beberapa warga sempat mengeluhkan kurangnya atau minimnya pelayanan di Puskesmas Tanjung Buntung. Sebelumnya juga ada warga yang terserang stroke maupun ibu yang melahirkan maupun kecelakaan tidak mendapat pertolongan secara cepat. Dan hal ini juga sudah dikeluhkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dan beliau menyatakan bahwa memang pada kejadian kemarin sore itu merupakan hal yang fatal bahwa tidak ada dokter yang berjaga di puskesmas ataupun tidak bisa dihubungi. Karena memang sewajarnya adalah ada dokter jaga yang standby di puskesmas maupun juga ambulans yang bisa digunakan untuk keperluan darurat. Dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam menyatakan akan mengevaluasi kembali pelayanan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah di Kota Batam. Baik, Tribuners, rekan Hening juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Kepala Puskesmas Tanjung Buntung. Reda Gusti, berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Dari itu belum dibaca, jam 5:30 itu dari kasih umum dan kepegawaian dari dinas nelpon ada pelantikan. Saya juga nggak tahu pelantikan di mana, karena kita kan kalau ada pelantikan kita di mana kemana juga nggak tahu. Atau tahu saya ditempatkan di Puskesmas yang baru. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, karena ini harus saya teliti juga nih kejadian-kejadian di Puskesmas, bagaimana jalan cerita juga saya belum tahu, karena saya baru kan. Tapi kan udah dengar sekilas tuh Pak. Ya. Jadi mungkin ada dari Bapak sendiri apa sih yang nanti kedepannya akan diperbaiki lagi? Ya, itu akan saya pelajari dulu di Puskesmas yang baru, dan nantinya memang kita bukan di Puskesmas ini aja sebenarnya, ini semua Puskesmas kita tetap akan meningkatkan pelayanan, bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik gitu. Ya, tetap akan kita saya pelajari dulu di sana, nanti baru kita akan mengambil tindakan. Ini yang kan sudah kita semua sudah ada SOP-nya, ya nanti akan kita jalankan sesuai dengan SOP-nya. Polres PD menangkap 3 orang diduga terlibat melakukan aksi pencurian di toko bangunan. Toko bangunan tersebut diketahui merupakan milik seorang bernama Saiful Bahri berusia 43 tahun yang terletak di Desa Dayak Babue, Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten PD Aceh. Polisi juga berhasil meringkus ketiga pelaku ini di 2 lokasi berbeda di Kabupaten PD. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Serambi News. Ada Muhammad Nazar yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Nazar. Halo dia. Rekan Nazar, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis lengkap penangkapan ketiga pelaku ini? Terima kasih dia. Perlu kami laporkan bahwa penangkapan terhadap 3 tersangka yang terlibat dalam pembongkaran toko bangunan di milik Saiful Bahri di pinggir jalan nasional, persisnya di Desa Dayabubu, Kecamatan Pekanbaru PD. Kejadian itu terjadi dini hari saat penjaga toko bangunan yaitu Eko Susanto relap tidur. Kemudian pada pagi harinya Eko Susanto melihat atap seng di lantai 2 itu telah terbuka, sehingga dia menghubungi pemilik toko itu Saiful Bahri. Kemudian berkat dari identitas, karena identitas pelaku yang pernah bekerja di toko tersebut, sehingga Eko Santo melacak
keberadaan pelaku yang pernah yang bahwa pelaku sendiri ini pernah bekerja sebagai buruh bangunan. Kemudian penjaga toko Eko Susanto melacak keberadaan dari si pelaku ini, bahwa dia bekerja dalam bangunan yang bernama Wahyu. Kemudian setelah dia mengetahui keberadaan Wahyu, dia pihak penjaga toko dan bersama pemilik toko melaporkan kejadian itu ke polisi. Sehingga polisi karena sudah mengetahui identitas dari pelaku, kemudian dia penyidik melakukan penyelidikan terhadap terhadap Wahyu, tukang bangunan. Berdasarkan keterangan dari saudara Wahyu ini, polisi berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku di kecamatan Mutiara Timur, di desa Lada. Ya. Kemudian awalnya polisi menangkap pemuda NA, warga desa Pulau Luk, kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi, Aceh. Dari nyanyian pemuda A ini, polisi juga menangkap rekannya bernama HD, warga desa Blang Tengah, kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi. Kemudian polisi juga menangkap satu lagi pelaku yang berinisial HR, berumur 44 tahun, warga kecamatan Kota Sigli. Peran HR ialah menjual barang-barang hasil curian kepada saudara Wahyu. Demikian dia. Baik, Nazar, lalu bagaimana para pencuri ini bisa membobol toko bangunan tersebut dan apa saja yang akhirnya dibawa kabur oleh pencuri itu? Terima kasih dia. Perlu kami laporkan bahwa si pelaku ini yang melakukan aksinya pada dini hari ini, karena memang dia dulu pernah bekerja di toko bangunan tersebut. Kemudian barang-barang hasil curian itu berupa 2 mesin, 1 mesin pemotong kayu dan 1 mesin ketam kayu, dan sejumlah peralatan listrik yang berhasil pelaku bawa kabur, sehingga dampak kerugian yang dialami oleh pemilik toko tersebut sekitar 30 juta rupiah. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Muhammad Nazar untuk laporan Anda dari Kabupaten Pidi. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Pedagang telur di Kalimantan Selatan sempat khawatir dengan beredarnya kabar bahwa harga telur ayam ras akan anjlok. Hal itu seusai informasi sepekan lalu yang menyebut bahwa harga telur ayam ras turun menyentuh harga Rp13.000 per kilogram. Namun ternyata hal itu tidak terbukti. Meski begitu, pihak terkait pun juga akan terus memonitor perkembangan harga. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Nurholis Huda yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Huda. Halo rekan Huda, bisa mendengar kami? Ya, rekan Huda, bisa Anda informasikan bagaimana terkait harga telur ayam broiler atau ayam ras ini ya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan? Ya, baik rekan dia, dapat kami laporkan harga telur ayam ras atau ayam broiler terpantau stabil. Harganya berkisar antara 20.000 per kilogram. Sementara untuk harga partai ini jauh lebih murah harganya, yakni 18.000. Demikian Mbak rekan dia. Ya, lalu bagaimana dengan harga seminggu sebelumnya di sana? Ya, dapat kami informasikan untuk harga seminggu yang lalu, memang harga ayam telur
di broiler di Banjarbaru ini sempat ada penurunan, yakni di angka 13.000 hingga 16.000 dan kemudian mau turun lagi. Ini informasinya, harga ini adalah di tingkat pasar yang mana informasinya di Jawa itu sedang drop, lalu ada terjadi kekhawatiran. Ya, rekan dia. Ya, baik. Lalu lantas bagaimana harapan dari pedagang telur di Kalsel sendiri? Ya, dapat kami informasikan untuk pedagang telur di Kalimantan Selatan ini terus mengupdate informasi dari Dinas Perdagangan dan informasi yang berkembang bahwasanya harga ini harapan mereka itu tidak terlalu anjlok ke bawah. Harganya soalnya sempat sampai harga Rp14.000 ke bawah, dan ini tentu sangat meresahkan pedagang di Jawa, pedagang di Kalimantan Selatan, sebab telur-telur yang dipasok yang ada di Banjarbaru Kalimantan Selatan ini masih rata-rata dipasok dari Jawa sana, Mbak, itu. Dan harapannya dagangannya terus laku dan harga tetap stabil dan harga tidak terpengaruh dari harga yang ada di Jawa. Demikian rekan dia. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Huda sudah berhasil melakukan wawancara bersama seorang penjual telur di Kalimantan Selatan. Ada Zainal Humaydi, berikut keterangan lengkapnya. Ya, ini untuk telur ayam ras, ini harganya berapa, Mas? 20.000 per kilonya. Nah, itu untuk di acar ya, harga acar. Nah, untuk harga partai, Mas? Untuk 18.000, artinya masih stabil ya. Sebelumnya, minggu sebelumnya harganya berapa? Oh, 19 ya. Oh, memang turun 1.000. Oh. Ya, masih normal lah inilah. Ya, kabarnya kan memang ada khawatiran harga telur nanti terus turun gitu. Nggak ada, Mas. Ternyata nggak terbukti ya. Nggak. Ini suasananya telurnya. Kalau di sini biasanya banyak yang beli telur di sini, Mas. Pelanggan banyak ya. Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GMIM akan melaksanakan pemilihan pelayan khusus, penatua dan juga diaken. Pesta iman tersebut akan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 15 dan juga 17 Oktober 2021. Semua pemilih di GMIM ini adalah masyarakat Sulawesi Utara. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan dari Tribun Manado, Hesli Marentek, yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Hesli. Ya, halo rekan dia. Hesli, bagaimana terkait pemilihan pelayan khusus ini ya, digelar di berapa jemaat di sana? Jadi sebagaimana pernyataan dari pihak Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM ini, pelaksanaan Pelsus ini digelar di 1033 jemaat se-Sinode GMIM. Jadi itu merangkup di seluruh wilayah Minahasa, Pemohon, Manado, hingga Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan. Juga daerah-daerah yang masuk dalam pelayanan GMIM. Demikian rekan dia. Oke, lalu berdasarkan hasil pantauan Anda, informasi yang Anda himpun, Hesli, bagaimana dengan persiapan untuk pemilihan Pelsus ini? Jadi dari pantauan tadi, salah satunya di Jemaat Kolom 14, Kolom 14, Jemaat GMIM Immanuel Bahu, wilayah Manado Barat Daya, tadi persiapan sudah rampung dan hampir hal yang sama juga hampir di seluruh jemaat yang ada. Jadi saat ini sudah dalam proses pemilihan dan bahkan ada sebagian besar sudah selesai. Jadi sudah selesai menentukan penatua dan diaken atau yang bisa dikenal dengan Pelsus. Demikian rekan dia. Oke, lalu untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelayan khusus dan bagaimana juga pemilihannya, Helsi? Jadi untuk syarat-syarat ini wajib si jemaat atau bagi mereka yang untuk calon yang bakal dipilih wajib umur si jemaat yang berusia hingga 65 tahun. Jadi untuk begitu juga dengan pemilih wajib si jemaat yang hingga berusia hingga 65 tahun. Ya, demikian rekan dia.
Baik, Tribuners, tadi juga rekan kami Helsley sudah berhasil mewawancarai mantan Ketua BPMS KMIM periode 2014 hingga 2018 terkait pemilihan pelayan khusus ini. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Saya mengundang seluruh anggota Sidi Jemaat untuk datang beribadah. Saya kira itu yang penting. Bukan cuma memilih. Kalau gereja itu memilih pelayan khusus adalah bagian integral dari beribadah. Karena itu pergi dulu beribadah dan minta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya kita akan memilih akan para pelayan khusus, diaken atau syamas dan penatua. Kira itu yang paling penting. Sebagai mantan ketua sinode, saya memberi komitmen kepada kita sekalian untuk terlibat di situ. Dan karena itu adalah bagian juga dari sistem presbyterial sinodal, bahwa sebentar saudara akan terpilih, saudara juga akan terlibat dalam pengambilan keputusan gerejawi. Dan oleh karena itu mari kita terlibat dalam pemilihan pelayan khusus syamas penatua atau diaken dan penatua di hari ini tanggal 15 Oktober jam 3. Dan kemudian di hari Minggu untuk Kompelka Bipra. 2 tahun menjadi pejabat sementara Kepala Desa Teluk Jaya, Kasmir Ibrahim, kini mampu mengubah puncak Bukit Terjal menjadi sebuah objek wisata kekinian. Kasmir Ibrahim bersama warganya memberikan nama objek wisata ini dengan nama Puncak Surga Teluk Jaya. Puncak Surga Teluk Jaya tepatnya ini diketahui berada di atas Desa Teluk Jaya, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Palu, ada Alan Syahrir yang ini sudah terhubung bersama kami dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Alan. Halo Dea. Rekan Alan, bisa Anda informasikan apa saja ini yang menjadi daya tarik bagi pengunjung di Puncak Surga Teluk Jaya tersebut? Baik, Dea. Bagi para wisatawan, puncak Surga Teluk Jaya ini belum sekitar waktu pembangunannya baru sekitar 3 bulanan, dan bagi para pengunjung terdapat beberapa fasilitas yang sangat memanjakan mata dan spot yang Instagram yang di puncak Jaya tersebut, di mana salah satu ikon yang paling ikonik yang itu gedenya akan dijadikan kantor BUMDes Desa Teluk Jaya. Kembali Dea. Oke, lalu dari mana sebenarnya Kepala Desa Kasmir Ibrahim ini bisa mendapatkan ide untuk membangun bangunan terbalik tersebut? Ya, baik saudara Dea. Awalnya ia searching di aplikasi YouTube dan Google bangunan-bangunan unik yang ada di luar negeri. Kemudian ia terinspirasi dan menggambar sketsa tersebut, kemudian menyempurnakannya dan memberikan sketsa tersebut kepada temannya yang memang ahlinya. Dan jadilah bangunan tersebut seperti yang kita lihat. Kembali. Ya. Oke, untuk anggarannya sendiri berapa yang dihabiskan untuk membangun bangunan terbalik ini, Alan? Menurut Kepala Desa Teluk Jaya, biaya yang diberikan atau yang dihabiskan untuk membangun gedung terbalik itu hampir memakan biaya 130 juta. Kembali, Dea. Baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Palu, Ahlan Syahrir, untuk informasi Anda terkait objek wisata ini. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan live update selanjutnya esok hari di seluruh kanal media Tribun Network. Lantaran masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.